Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat umur, ada nikmat ilmu, nikmat harta, bahkan termasuk anggota badan yang kita miliki. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa setiap nikmat yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya senantiasa kita ingat. La tasduq qadama 'abdin yawmal qiyamah. Tidak akan pernah bisa bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Sampai dia ditanya tentang umurnya. Umur yang singkat ini dihabiskan untuk apa? Termasuk barangkali kita pun akan ditanya, umur kita di bulan Ramadan kita habiskan untuk apa? Apakah untuk membaca Al-Quran atau untuk ibadah-ibadah yang lainnya, atau untuk perkara yang tidak perlu dan sia-sia? Demikian pula kita pun akan ditanya, Pak, itu tentang ilmu kita yang selama ini kita pelajari semenjak beberapa tahun lamanya. Maka pertanyaannya adalah diamalkan atau tidak. Terlebih ketika kita masuk dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Di antara ilmu yang kita miliki adalah bahwa Ramadan ini penuh ampunan, penuh hikmah, penuh kebaikan. Yang mana setiap amalan itu akan dilipat gandakan. Kita pun dituntut untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Diamalkan atau tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah tentang harta an-malihi min aina tasaba wa bima anfaqa. Dari mana harta kita yang kita peroleh dan kemanakan harta kita. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah an-jismihi, tentang jasadnya. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, bahkan kulit-kulit kita digunakan untuk apa? Namun dari sekian banyak pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada kita, Pak, ada satu pertanyaan yang ada satu hal yang di sana akan ditanya dengan dua hal, yaitu tentang harta. Kalau tadi di awal tentang umur kita ditanya tentang ya, begitu juga tentang ilmu kita, begitu juga tentang anggota badan kita. Tetapi untuk harta, Pak, kita akan diberikan dua pertanyaan. Dari mana harta kita peroleh dan untuk apa? Artinya kalau seandainya kita benar dalam mencari harta, belum tentu selamat. Sampai kita benar-benar menggunakan harta kita fisabilillah atas keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini berat. Ya. Apalagi kalau seandainya kita nggak peduli dengan hal seperti ini. Mungkin kita merasa bahwasanya harta ini milik kita, terserah mau digunakan untuk apa. Mau ditabung sampai membunuh, mau dibuat hoya-hoya, terserah kita. Padahal kelak akan dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang sangat berat. Min aina tasabahu wa fima anfaqa. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, kita akan membahas sebuah tema penting terkait dengan pertanyaan tersebut. Tentunya agar kita selamat di dalam menggunakan harta yang kita miliki. Karena setiap kita punya harta,
Karena setiap kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, oleh karena itu, insya Allah yang akan kita bahas adalah tentang fadailus sedekah. Di bahasa Arabnya. Tadi keutamaan sedekah. Kalau bahasa Inggrisnya apa, Pak? The power of sedekah. Saya kurang bisa bahasa Inggris, tapi sok-sokan temanya Inggris gitu ya. Gitu. Apa? Ya, itu kurang lebih gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, supaya barangkali ikut refreshing saja. Biasanya belajar bahasa Arab di bapak-bapak barangkali ikut kursus apa gitu ya. Kali-kali ya kita angkat tema dan ke Inggris-Inggrisan. The power of sedekah. Kalau bahasa Arabnya adalah fadail, itu jamak dari fadilah, utama. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini tema yang sangat berat. Akan tetapi beratnya di sini bukan berat untuk dibahas. Saya kira ya setiap kita yang ada di sini tahu kok hukumnya, ya kan? Bahkan tahu dalilnya barangkali, tahu keutamaannya semenjak puluhan tahun yang lalu. Tapi barangkali yang berat adalah prakteknya, Pak. Ini sepakat tidak? Sepakat. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah agar kita diberikan rahmat oleh Allah. Kasih sayang dari Allah Ta'ala agar kita senantiasa bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita menyampaikan atau membahas tentang keutamaan sedekah, lebih dulu kita akan memahami apa sih makna sedekah. Sedekah ini ada nggak kaitannya dengan iman? Kalau kita merujuk kepada penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa yang namanya sedekah ini berasal dari satu akar yang sama dengan sidqun, ya, terdiri dari 3 bangunan huruf sa, dal, dan qaf. Yang itu artinya bahwasanya sedekah ini adalah bukti daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan memang harus ada bukti, Pak. Gak bisa kita mengaku beriman saja tapi gak ngamalin bukti-buktinya. Jadi antara bukti yang bahwasanya kita beriman kepada Allah adalah sedekah yang kita berikan. Jadi mari kita evaluasi, Pak. Selama ini jangan-jangan kalau kita pelit, ya, iman kita tanda tanya sebesar apa atau setipis apa. Hadirin azanillah ya. Beliau berkata, anna sadaqah, bahwasanya sedekah itu adalah dalil ala sihhat iman sahibiha, menunjukkan akan kebenaran, ya, keimanan daripada pelakunya, maksudnya orang yang memberikan sedekah. Wasumiyat sedekah, dan dinamakan sedekah li'annaha dalilun ala sidqi imani, karena bahwasanya sedekah itu menunjukkan akan kejujuran, akan kebenaran imannya. Wa burhanun ala quwwati yaqinihi, dan sebagai penjelas akan kekuatan keyakinannya. Jadi semakin kita rajin sedekah, semakin kita istiqomah sedekah, menunjukkan bahwasanya iman kita semakin kuat kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Ini bagi kita yang rajin mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka buktikan, Pak, di antaranya dengan sedekah yang kita berikan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, ayo ikhwah. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membahas, ya, panjang kali lebar di dalam Al-Qur'an dengan bentuk perintah yang menunjukkan bahwasanya sedekah ini adalah ibadah yang wajib bagi yang mampu. Begitu, Pak, ya. Sehingga kalau seandainya kita tidak melakukan atau tidak menunaikan sedekah padahal kita mampu, sudah berarti ada konsekuensi berupa hukuman, berupa azab. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di banyak ayat. Di antaranya dalam surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil ibadi", katakanlah kepada hamba-hambaku, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, yuqimus shalah, dan yang mereka melaksanakan salat. Ya, kita mengerjakan salat, alhamdulillah.
wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan hendaknya mereka berinfak dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, ya, dengan rahasia ataupun terang-terangan. Boleh, Pak. Ya, kita sedekah misalkan, ya, biar dilihat oleh jamaah subuh, ya, diumumkan enggak apa-apa. Ya, asal bisa menjaga dia. Begitu ya. Kiranya bisa menjaga dia, bagus. Ya, berarti bisa memotivasi orang lain sehingga mereka bisa ikut seperti kita. Dan pahalanya kita akan bertambah, bukan dari pahala yang kita lakukan saja. Begitu ya. Tetapi juga termasuk orang-orang yang termotivasi oleh kita. Tapi masalahnya kuat nggak kita? Ya, dalam menjaga niat kita. Kalau dirasa nggak kuat, ya sudah, berarti sembunyi-sembunyi lebih baik. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman masih di ayat yang sama. Min qabli ayyatiya yawman la bay'un fihi wa la khilaf. Ya. Sebelum datangnya hari kiamat yang tidak ada jual beli, ya, di hari kiamat dan persahabatan. Ini peringatan bagi kita, Pak. Agar kita tidak boleh menunda-nunda yang namanya ibadah, termasuk di dalamnya sedekah. Ya, saya pribadi mendapati, Pak. Ya, di khusus dalam satu ibadah, ya, di satu umroh, ya. 2 kali keberangkatan, ya, satu kemarin bulan Oktober begitu ya. Saya mengajak beberapa calon jamaah, orang ya, belum calon jamaah gitu. Ayo umroh, barangkali siapa yang mau berangkat bareng begitu ya. Ada orang-orang yang mau, dan memang dia belum umroh, ya. Dia tunda, katanya nantilah begitu ya. Pengen fokus untuk memberikan biaya kepada siapa? Anaknya dulu. Padahal mal, kalaupun dia membiayai anaknya pun termasuk dia umroh juga mau. Tapi dia tunda. Akhirnya apa? Qadarullah meninggal lebih dulu. Dia nggak sempat merasakan ibadah umroh. Padahal umroh ini wajib. Ya, umroh ini wajib. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya umroh ini nggak wajib, hanya jalan-jalan saja, dia berarti nggak haji begitu. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, berpendapat, ya, ini pendapat yang utama, bahwasanya umroh ini wajib seperti haji, dilakukan 1 kali wajib begitu ya. Adapun setelahnya sudah. Hadirin Allah ya. Nah, insya Allah habis Lebaran pun, ya, insya Allah saya diamanati untuk mengawal jamaah juga, membimbing jamaah. Ada satu orang yang ketika sehat dia menunda-nunda ibadah umrah. Begitu. Giliran sakit parah dia baru ingin umrah. Sudah sedia ia ingin daftar katanya. Qadarullah meninggal lebih dulu. Hadirin Allah wa iyyakum. Betul dia mendapat pahala dia. Ya, tetapi andai kata dia bisa merealisasikan apa yang dia niatkan, maka jauh lebih besar ya bekal yang akan dia bawa di akhirat nanti. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ayo sedekah sebelum kita mati. Kasarnya seperti itu. Jangan sampai berolah pelukan nanti setelah matinya. Begitu ya. Mohon maaf ya. Kadang-kala ada orang atau saudara kita, begitu ya. Saya tidak menyindir, saya sedang tidak menyindir 7 harian, 40 harian, atau berapa hari, saya tidak sedang menyindir itu ya. Tapi dari sisi ya keluarganya, ketika meninggal dunia baru hartanya keluar semua. Ya, beli berkat, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Kemana hartanya selama ini ketika si mayat masih hidup? Ya, tentu ya lebih besar faedahnya ketika disedekahkan sedangkan dia masih hidup, tidak menunggu meninggal dunia. Hadirin Allah wa iyyakum. Jadi ini jadi perhatian bagi kita. Ya, harta yang bermanfaat bagi kita adalah yang kita pakai untuk ibadah. Adapun yang kita tabung, ya, sampai saldonya bertambah, itu tidak bermanfaat sama sekali, Pak. Sampai benar-benar digunakan untuk hal yang baik. Begitu ya. Hadirin azan Allah yang jadi catatan, justru bisa jadi beban bagi kita ya. Hadirin azan Allah yang banyak tentang perintah untuk berinfak atau bersedekah. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah atau surat Al-Taghabun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum
Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa atimu wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan dengarlah dan taatlah, maksudnya adalah mendengar perintah Allah dan Rasulnya. Dan taatilah maksudnya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan berinfaklah kalian dengan harta terbaik kalian, ya, yang kalian miliki. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi dari sifat pelit, sifat pikir, berarti dia telah beruntung. Berarti mukhalafahnya, kalau orang yang dermawan itu, ya, yang terlindungi dari sifat pikir ini dia beruntung, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang yang tidak dilindungi dari sifat pikir, ya berarti dia pelit. Dan dia akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, ya, disebutkan dalam sebuah ayat. Gak tanggung-tanggung ini, Bang. Orang yang pelit ini ancamannya neraka. Berarti sedekah itu wajib, begitu ya. Disebutkan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Imran, wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairun lahum. Dan janganlah mereka mengira bahwasanya sikap pelit mereka terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Kan pada partainya seperti itu, Pak. Kita nih kalau pelit, saya tidak mau menuntut siapapun kita, Pak. Ini kalau ada misalkan ustadz atau guru, begitu ya, atau ada orang tua ngomong, nasihatin, sejatinya ya untuk kita sendiri, gitu ya. Itu yang paling utama. Ya, artinya kalau kita sedang pelit, ya kita anggap apa? Misalkan kita banyak, lebih baik nabung sebanyak-banyaknya. Kita kan mengira seperti itu, ya. Padahal yang Allah tidak menganggapnya itu adalah sebuah kebaikan. Yang baik bagi Allah adalah menginfakkan harta yang kita miliki, ya. Sehingga Allah mengatakan, menegaskan dalam ayat tersebut, bal huwa syarrun lahum. Tentu itu adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta ya mereka tidak akan dikalungkan dengan harta yang telah mereka pelit dengannya pada hari kiamat nanti. Dan ini bentuk azab, ya. Kalau kita kalungan, misalkan ada orang nih, ibu-ibu misalkan ya, senang dengan memakai perhiasan, terus pakai kalung, begitu ya, indah tidak, Pak? Ya, apalagi kalung itu semakin menyala, begitu ya, emasnya semakin berat, begitu, berapa karat, begitu ya, semakin indah. Dan itu perhiasan. Tapi kalau misalkan itu dikalungkan di akhirat, ya, karena dia pelit di dunianya, ya, maka itu akan menjadi azab, kalung yang menyakitkan. Hadirin azanillah yahumi, perhatian untuk ibu-ibu, silakan berhias dalam rangka menyenangkan suami, begitu ya. Tapi jangan sampai kemudian berlebihan. Ya, kadang-kala ada ibu-ibu berbangga ya dengan perhiasan yang banyak, tapi lupa yang namanya sedekah. Ya, ini sudah pernah getahnya bagi bapak-bapak yang membiarkan perilaku istrinya seperti itu. Ya, hadirin azanillah ya. Hadirin, ya. Kemudian Allah pun berfirman di ayat yang lain, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas bil bakhli. Adapun orang-orang yang bakhil, ini sudah bakhil, sudah pelit, wa ya'muruna an-nas bil bakhli. Dan mereka pun memerintahkan atau menyuruh atau mengajak orang lain untuk berbuat bakhil. Sudah dia pelit dan ngajak-ngajak. Gitu ya. Ini tebakan gitu ya. Apa kata Allah? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Dan mereka menutup, mengunci apa yang Allah berikan. Ya, maksudnya nggak mau berbagi, nggak mau sedekah. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Maka kami mempersiapkan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Alhamdulillah saya muslim. Gampang. Ya, kafir di sini bisa dimaknai dengan apa? Orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak perintah sedekah. Kafir ini kan menutupi, menolak maksudnya. Gak perlu kafir dalam Al-Quran atau hadis bermakna ya orang-orang yang menolak akan agama. Begitu ya. Yang dia ini hakikatnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah.
Ya, sebab kafir di sini bisa bermakna orang yang menolak perintah Allah, meskipun dia muslim, akan tetapi dia fasik. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Nah, oleh karenanya sudah sepantasnya bagi kita yang seringkali memahami perkara akhirat dan mengaku bahwasanya kita beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, hendaknya benar-benar memberikan perhatian besar terhadap perkara sedekah ini. Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, ya, mencontohkan kepada kita ya bahwa beliau ini adalah orang yang paling dermawan dalam kesehariannya. Meskipun beliau bukan orang yang paling kaya, maksudnya diri biasa-biasa saja. Ya, ada satu riwayat mengatakan bahwasanya Nabi ini bisa dianggap orang yang paling kaya, tapi di sisi lain bisa dianggap orang yang miskin. Kenapa kok seperti itu? Membingungkan. Ya, karena ketika Nabi mendapatkan harta yang banyak, beliau langsung resah. Ya, kenapa resah? Ya, bingung. Ini harta mau diinfakkan kemana? Paham tidak kira-kira? Ya, beda dengan kita. Ya, ini bentar lagi dapat THR, bingung juga kita. Mau dibelanjakan kemana? Begitu ya. Mal-mal barangkali masih tutup, begitu ya. Padahal ini kita kemarin ketika sebelum Ashral awal itu sudah belanja kemana-mana barangkali. Ketika sudah mendapatkan harta gajian, bingung. Mau dibelanjakan kemana? Belanjakan dalam tanda kutip, ya, untuk borong ini. Perkara-perkara yang seringkali nggak perlu. Untuk wisata kuliner, traveling, begitu. Sementara kita lihat barangkali ada tetangga kita yang kesulitan, ada saudara kita yang sakit parah namun tidak punya obat untuk berobat, ya, tidak punya uang untuk berobat. Ada anaknya yang kekurangan ya dalam biaya. Kita nggak peduli, ya, maka ini keras sekali ancamannya, Pak. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Hadirin azan yang Allah itu, maka kita perlu, ya, terlebih di saat-saat sekarang ini, Pak. Ya, ekonomi ya di bangsa kita ini di Indonesia itu sedang terpuruk, Pak. Ya, saya sering mendengar ya Allah, ya, banyak pedagang-pedagang takjil itu sepi, Pak. Ya, banyak, Pak. Di kampung saya, ya, di sana sepi katanya. Mending mungkin di Cirebon, ya, ada sebagian yang ramai. Makanya kalau bisa, Pak, kita ini, ya, kalau beli takjil jangan fokusnya cari yang paling enak, begini. Tapi yang paling sepi mana? Ya, Pak ya. Insya Allah yang paling sepi bukan berarti nggak enak, begitu ya. Bukan berarti ya enak. Cuman mungkin nggak seenak apa namanya tukang takjil yang rame, begitu ya. Nah, kita membeli dari mereka yang sepi-sepi, yang barangkali dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Karena niat kita memang untuk membantu. Begitu. Coba cari banyak. Saya dapati ada yang sepi, sudah dipasang, ditata, begitu, tapi nggak ada pembeli. Bayangkan Pak, kalau itu di posisi kita, sampai maghrib, ya, sampai menjelang isya nggak ada yang beli. Sementara harus makan anak-anaknya, ya, barangkali ada yang sakit dari keluarganya, begitu. Barangkali memang nggak punya beras, saja buka puasa, pakainya kolak saja, begitu ya. Hadirin Allah, perhatikan orang-orang sekitar kita, begitu. Barangkali ada yang marbot masjid, begitu ya, yang kesulitan misalkan di jamaah seperti segini banyaknya, begitu ya. Perhatikan, ya, rajin ke masjid misalkan, perhatikan barangkali ada marbot masjid atau muadzinnya atau tukang rumputnya, ini bisa kan model, Pak, ya. Misal seperti itu, ya, nggak punya duit, begitu, lagi ada masalah, begitu. Ya, diperhatikan. Atau tetangga kita ketika kita pulang ke rumah, perhatikan. Karena itu tanggung jawab kita, Pak. Ya, jangan sampai merasa lepas tanggung jawab. Oh, ada orang kaya ini, kok si pulang tanggung jawab dia, nggak bisa. Ya, itu tanggung jawab kita. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Nah, ada pun orang yang berinfak, sebagaimana tema yang tadi disebutkan, maka ia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari sedekah yang dia berikan. Ini yang disebut dengan the power of sedekah. Bahwa yang namanya sedekah ini nggak main-main, pahalanya besar, bahkan ada kalanya Allah membalas secara langsung di dunia. Sebagaimana Allah jelaskan di banyak ayat, ya, di antara keutamanya adalah bahwasanya harta orang yang bersedekah ini gak akan berkurang, Pak. Yakin nggak? Ya,
yakin ya, hari ini harus ke ATM, gitu ya, keluarkan ya semampu kita, ya kita sedekahkan, ya kalau yakin. Tapi kalau kita tidak kunjung melakukan hal itu, berarti kita belum yakin, berarti keimanan kita belum jujur. Kalau misalkan kita masih maju mundur mau sedekah, sedekah, aduh gimana ya? Gitu ya? Berarti kita belum yakin akan janji-janji Allah Ta'ala yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadis. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma naqasa sadaqatun min mali, tidak akan berkurang ya harta yang disedekahkan itu. Begitu, tidak akan berkurang. Ya, insya Allah akan terus makmur harta kita, akan terus ada, dan banyak buktinya. Ya tidak, banyak buktinya. Ada satu kisah yang menarik dan inspiratif. Perlu kita baca, perlu kita dengar. Ya, konon katanya ini kisah nyata. Jadi ada ASN, Pak. ASN ini jangan dianggap bahwasanya wah ASN pasti mampu, pasti kaya. Enggak, Pak. Ya, kalau tidak salah saya ingat, ya, itu data dari Kemenag. Ternyata banyak ASN itu yang termasuk dari mustahik, ya, penerima zakat karena apa? Karena dia miskin. Banyak yang miskin, Pak, ASN, Pak. Ya. Nah, si ASN ini kalau niat kaya bisa dengan apa? Dengan korupsi, main proyek begitu. Tapi dia nggak mau. Ya, dia memilih sabar begitu ya, meskipun sulit. Ya puncak kesulitannya itu di bulan Ramadan. Begitu. Akhirnya dia pikir apa nih? Kiranya yang bisa jadi sampingan begitu. Akhirnya ketemu momennya bulan Ramadan. Istrinya itu membuatkan takjil, ya ada bubur apa namanya sumsum, ya ada bubur ketan hitam begitu ya. Buatlah 80 porsi. Nggak tahu modalnya berapa kira-kira, Pak. Ada yang jual takjil di sini. Ya, kalau 80 misalnya satu cangkir ini modalnya berapa, Pak? Ada. Jangan malu-malu, Pak. Ya, syukur-syukur kalau ngaku nanti, wah, nanti beli sama beliau gitu ya. Nah, andai kata misalkan satu cangkir itu modalnya mungkin 5.000 kali ya, atau 3.000 lah kalau dijualnya 5.000. Biasanya kalau makanan itu untungnya itu setengah paling enggak. Standarnya begitu. Katakanlah 3.000 misalkan. Ya kali 80 sudah berapa itu? Mungkin di angka 200 ribuan. Ya, bagi orang yang susah mengadakan modal dagang seperti itu nggak gampang. Ya tidak. Belum lagi dengan tenaganya, ya istrinya membuatkan, ya sampai 80 porsi. Kemudian si ASN ini membawa dagangannya itu ke kantornya, ya dengan penuh optimis begitu ya. Ditawarkan dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya, alhasil nggak laku, nggak laku. Dalam kondisi susah, nangis dia. ASN ini nangis, tapi nggak kelihatan, nggak status, bikin status kayak sebagian kita barangkali, gitu ya. Susah dikit langsung upload, sedunia nggak tahu semua, belum kesan, ini ya dia ditahan maksudnya, tapi nggak mau mata air keluar, gitu ya, airnya keluar. Kemudian akhirnya dia keluar, ya ketika menjelang asar, membawa barang dagangnya, niatnya ini pulang, gitu ya. Tiba-tiba dia melihat ada beberapa security begitu. Akhirnya dia bagikan 5 porsi. Security ini melihat kok masih banyak begitu. Mau bayar, yang tadinya rencananya dikasih dan dia mereka mau terima, tapi karena melihat kok barang dagangannya masih banyak, akhirnya sudah tak bayar saja, tapi nggak mau hasil. Sudah nggak apa-apa, sudah. Nah selesai membagikan apa namanya takjil ini kepada security, dia lanjut. Ya. Pas bertepatan dengan waktu asar. Akhirnya dia mampir dulu ke masjid. Yang berniat untuk supaya takjil-takjil ini tinggal 75 porsi dibagikan ke nanti ke jamaah yang buka bersama di masjid. Kan seperti itu Pak ya. Pada umumnya banyak sekali masjid-masjid yang mengadakan buka bersama. Ya, akhirnya takjil itu disedekahkan, diinfakkan di masjid tersebut untuk tamu-tamu Allah yang buka di masjid. Maka dia pun pulang dalam kondisi lesu begitu ya. Karena dia tadi susah, tadi kondisi susah. Kita kalau susah gimana Pak? Mungkin bisa tersenyum begitu ya dalam rangka untuk supaya menutup kita. Kalau sampai rumah ya gendu-gendu rasa kalau bahasa Cirebonnya ya, ya dengan istri.
Ya, maka istri ini bingung. Ini barang laku keras, takjil laku keras, kok lesu suami begitu ya? Dikira laku, ya, terjual. Akhirnya cerita suaminya bahwa enggak laku. Akhirnya saya ini ya, sedekahkan takjil itu ke siapa? Ke masjid. Awalnya sedih istri ini, tapi mungkin dia lebih kuat daripada suaminya, sudah nggak apa-apa. Yuk Pak, kita siap-siap sholat maghrib. Gitu. Akhirnya lanjut terawih begitu. Dua itu sudah ikhlas. Kalau sodakonya ikhlas Pak. Tapi lesunya mungkin karena masalah ekonominya begitu. Nah selesai sholat terawih, ternyata ada nomor telepon yang masuk. Tadi ketika di masjid memberikan takjil biasa diminta oleh DKM nomornya, kan biasa gitu ya. Kayak di Al-Qalam pun biasanya kalau ada donatur itu saya minta nomornya begitu. Nah kemudian habis terawih ada yang menghubungi, ya nomor baru. Tiba-tiba dia bercerita bahwasanya tadi saya sholat maghrib di Masjid Anu, ya merasakan takjil yang katanya dibuat oleh bapak katanya. Ya, enak rasanya Pak. Saya mau pesan per hari 1.000 picis, ya 1.000 gelas kalau pakainya gelas. Dan saya pesan selama Ramadan. Arti itu baru hari kedua Ramadan. Bayangkan, berarti kurang lebih 28 hari ya dia pesan kepada orang tersebut yang satu hari itu satu porsi, yang 1.000 porsi. Bayangkan, bingung. Orang tersebut bingung loh. Modal yang kemarin saja mungkin ngapan begitu ya, nyari keluar 1.000. Ini untuk 1.000 porsi. Gimana? Dia cerita, Pak, saya ini nggak ada modal, Pak. Lagi nggak bagus ekonominya. Begitu. Ya sudah. Minta nomor ini, nanti saya akan kirim. Dikirim semuanya, Pak. Uang. Masya Allah. Ini keajaiban sedekah. The power of sedekah. Ya, keutamaan sedekah. Betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya harta ya orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang. Asal kita yakin atau tidak. Ya kalau kita nggak yakin, ya ketika kita memberikan sedekah itu berarti ada ketidakikhlasan. Bisa jadi seperti itu. Ya, hadirin azan Allah wa iyyakum. Jadi ya bismillah. Ya, janji Allah itu benar, apa yang dikatakan Nabi itu benar. Ya, tinggal kita yakin atau tidak. Begitu ya. Kalau kita nggak yakin, ya, maka ada masalah dengan keimanan kita. Hadirin azan Allah. Nah, kemudian ya, ini tentang satu keutamaan sedekah, ya, yang bisa melipat gandakan ya rezeki kita. Kemudian di antara keutamaan yang lain adalah sedekah ini bisa menyembuhkan penyakit. Ya, bukan hanya obat saja. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Da'u mardhakum bisadaqah." Ya, sembuhkanlah, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Percaya nggak? Ya, apalagi kita yang ketagihan barangkali kalau dikit-dikit pusing ke warung, beli obat, paramen, bodrek gitu ya, misalkan atau ke rumah sakit ya, klinik begitu. Nah, ini Nabi bilang seperti ini. Kita percaya nggak ya bahwasanya sedekah itu bisa menyembuhkan atau mengobati penyakit? Wajib percaya. Ya, kalau kita nggak percaya berarti dipertanyakan keimanan kita. Bahkan bisa kufur. Kalau misalkan kita nggak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibuktikan oleh banyak orang, di antaranya Abdullah ibn Mubarak, ya pernah suatu ketika beliau itu ditanya ya oleh seorang pria mengenai nanah. Jadi ada seseorang bisulan di kakinya, ya konon katanya selama 7 tahun nggak sembuh, sudah berusaha diobatin di sana kemari dan sembuh. Ya, akhirnya Abdullah bin Mubarak ya mengarahkan atau menasihati orang ini supaya sok kamu cari di wilayah-wilayah kaum muslimin yang di sana butuh air, ya kekeringan di sana, buat sumur di sana. Akhirnya dia nurut, ya. Setelah buat sumur, gitu airnya dipakai digunakan oleh masyarakat setempat, apa jadinya? Sembuh penyakitnya, Pak. Ini luar biasa. Ya, dicoba Pak. Kalau misalkan ada, ya Allah, nggak sembuh-sembuh, gitu, dicoba.
Ya, ini bentuk ikhtiar kita ya. Kalau misalkan tak kunjung sembuh, berarti yang terbaik buat kita keadaan demikian. Jangan protes ke Allah. Ya Allah, ini kata Nabi seperti ini misalkan. Kok nggak sembuh? Wah, berarti nggak ikhlas kita sedekahnya. Hadirin azza Allah wa ya. Nah, ada kejadian juga. Ini masyhur kisahnya. Kalau Abdullah bin Mubarak, lama barangkali ya, jauh masanya antara kita dengan Abdullah bin Mubarak. Barangkali ini terjadi beberapa tahun silam. Ya, kejadiannya di Riyadh, Arab Saudi, dan ini masyhur. Ya, ada seorang TKW, Pak, ya, dari Indonesia. Dia kerja melancong ke sana. Kan banyak orang Indonesia jadi TKW, Pak, ya. Arab Saudi, Hong Kong, ke Taiwan, gitu ya. Banyak sekali. Nah, dia ini kerja di sana dalam keadaan terpaksa, si wanita ini. Baru 12 hari dia punya anak, dia terpaksa meninggalkan Indonesia, anaknya, ya, kemudian keluarganya untuk pergi mencari nafkah, mencari kerja ke Arab Saudi. Maka tibalah di Riyadh, dia kerja di sana dengan seorang wanita, seorang muslimah yang salehah, gitu ya. Kerjanya bagus, ya, sehari, 2 hari, sampai seminggu bagus. Tapi ada yang aneh, begitu. Anehnya apa? Diperhatikan oleh majikannya itu, ya, seorang muslim yang salehah. Ini setiap kali selesai kerja agak siang misalkan, kok lama ke kamar mandi? Ada apa begitu? Akhirnya penasaran, ya, ada apa gitu ya? Ditanya. Akhirnya dia bercerita bahwasanya ini 12 hari baru melahirkan dan terpaksa saya berangkat karena kesulitan ekonomi. Ketika saya ke kamar mandi ini dalam rangka untuk memeras, ya, air susu saya. Ya, kalau seandainya tidak diperas, ya kita tahu yang sama-sama sudah punya anak, Pak, ya. Seorang ibu ini kalau keras terus anaknya itu apa namanya agak sulit ya, minumnya gitu ya, nyedotnya begitu ya, ini akan sakit begitu ya. Ibunya ini sakit dan dia merasakan sakitnya, apa namanya, menahan air susu yang tidak dikeluarkan, akhirnya dia terpaksa dikeluarkan begitu, nangis ya, majikannya nangis begitu. Akhirnya apa dia bilang? Ya sudah, kamu ya besok pulang begitu. Saya akan pesankan tiket begitu ya. Dan kemudian gaji kamu akan saya fullkan ya selama 2 tahun. Kerja seminggu ya, dia digaji langsung 2 tahun. Jadi pahami, Pak, kurang baik apa ini orang? Ya, luar biasa keimanannya terhadap hari akhir. Sampai-sampai orang baru kerja seminggu, kontraknya 2 tahun, sudah difulkan gajinya. Pulang, gitu ya. Urus anak. Anakmu lebih perlu daripada diri saya. Begitu. Hadirin azanillah wa ya. Padahal ternyata orang ini ya mengidap kanker mungkin stadium 4 yang sudah divonis oleh dokter kalau seandainya sebulan lagi dia enggak, operasinya nggak berhasil, ya 90% mati. Begitu ya. Ini kan dokter seperti itu. Bukan berarti mendahului Allah. Ya, berdasarkan ilmu pengalaman barangkali seperti itu. Awas jangan sampai menuduh dokter, wah ini dokter mendahului Allah nih. Enggak, jangan suudzon. Ya, dokter itu banyak yang baik. Ya, mereka ngomong seperti itu atas dasar pengalaman. Ya, bukan berarti dia menolak apa namanya mendahului Allah Ta'ala. Begitu, tinggal kita luruskan. Insya Allah, Pak, gitu ya. Sebut insya Allah, begitu. Hadirin azza Allah wa ya. Setelah kemudian ya wayahnya gitu ya, waktunya dia itu di check up begitu ya. Dilihat yang sudah disiapkan alat medisnya apanya, ya hendak operasi kan dicek up dulu. Ya sejauh mana apa namanya kankernya ini sudah menjalar atau separah apa. Ternyata setelah dicek apa, dokternya ini bingung, heran. Ini nggak ada sisa-sisa kankernya, sudah hilang. Bingung. Akhirnya dokter ini tanya, ya, Bu, ini kemana? Ya, ibu nih minum obat apa begitu? Bingung juga ibunya. Akhirnya dia berkata, ya sudah dok, kalau memang ia benar, kanker saya hilang, berarti karena sedekah yang telah saya berikan. Ya, dia cerita begini, begini. Nangis dokternya. Ya, semakin sadar bahwasanya Allah lah yang memberi kesembuhan. Hadirin azza Allah wa ini cerita nyata, Pak. Bukan dibuat-buat. Yang harus membuat kita semakin yakin, ya, terutama bagi orang yang sering asam uratnya kambuh, gitu ya, kolesterolnya naik, begitu ya. Ya, sedekah yang rajin, tapi jangan lupa Pak, pola makan juga harus dijaga, gitu ya.
Jangan sampai ya ikhtiarnya gitu-gitu saja. Jadi ditempuh ya segala macam ikhtiar. Hadirin Allah wa iyyakum. Tetapi ya jangan sampai kemudian kita hanya terpaku dengan balasan-balasan yang di dunia dari sedekah yang kita berikan. Ya sebab kalau seandainya kita hanya terpaku, apalagi tujuannya hanya sebatas dunia. Oh, saya sedekah 1 juta agar Allah membalasnya 10 juta. Ya, saya sedekah 10 juta supaya nanti diganti 100 juta. Benar? Kalau niatnya hanya itu, keliru. Begitu. Kalau niatnya hanya dunia saja, nggak boleh kita tukar akhirat dengan dunia. Tetap harus ada keikhlasan dari Allah. Sebab kalau seandainya hanya dunia saja, ya kadang-kadang kan ada ustadz, tanda kutip, gitu ya. Sedekah ini motivasinya dunia. Gak seperti itu, Pak. Tetap prioritas akhirat. Agar apa? Kalau seandainya Allah tidak memberikan, ya, melipat gandakan harta kita, malah kita malah berkurang hartanya, ya, dan sudah kita mendapatkan pahala yang besar. Gak kecewa dengan sedekah yang kita berikan. Dan kalau seandainya saking kita makin parah, padahal kita sedekah, ya sudah gak apa-apa. Rizki itu bukan hanya duit, bukan hanya kesehatan, ya tidak. Tapi pahala yang semakin banyak. Ampunan dosa kita, ini rezeki yang lebih besar daripada apa? Harta yang bertambah, ya, atau sakit yang sembuh. Hadirin Allah wa iyyakum. Nah, jadi kita seorang muslim ketika bersedekah tetap ikhlas dan menjadi prioritas adalah balasan di akhirat. Karena balasan terbaik itu adalah pahala, ganjaran dan surga. Hadirin Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ya ikhwah, yang di antara keutamaan sedekah ini adalah apa? Kita akan diberikan kemudahan ya di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, "Man nafasa an muslimin min kurbatin in kurabil dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesulitan baginya di akhir. Ini enggak apple to apple kalau bahasa Inggrisnya, Pak. Enggak sebanding. Ya tidak, Pak. Kita cuma ngilangin satu kesulitan saudara kita se-Islam, se-Muslim, kita seiman di dunia. Ya, aduh dia kehausan, begitu ya, gak ada air, begitu ya. Hilangkanlah kesulitan tersebut, begitu. Saya kasih air, begitu ya. Sedekah misalkan, nah apa sih nilai air? Tapi Allah ganti dengan apa? Menghilangkan kesulitan kita di akhirat. Luar biasa. Pun Nabi SAW melanjutkan sabdanya, ini lebih hebat lagi. Man yassara ala mu'siri, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan ya seseorang yang sudah sulit, ya yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadirin azan yang dengan apa? Dengan ampunan kesulitan di alam kubur, ya Allah. Kita kalau cerita, ya, kalau kita mengingat ya di kajian awal, ya, yang saya sampaikan, ngeri, Pak. Kesulitan di alam kubur itu ngeri. Dan penentuan apakah kita berhasil atau tidak di alam mahsyar tergantung bagaimana kita di alam kubur. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika menangis melihat kuburan dan ditanya kenapa kau menangis padahal kau mengingat surga dan neraka, kau tidak menangis tapi kau melihat kuburan nangis. Apa kata Utsman? Innal qabra awal min manasilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini adalah awal persinggahan dari persinggahan akhir. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Maka apabila seseorang berhasil di alam kuburnya, mudah di alam kuburnya, maka di kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Sebaliknya wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan apabila seseorang tidak berhasil di alam kuburnya, ditanya malaikat munkar nakir, tidak bisa menjawab, dosanya banyak, ya tidak berhasil dalam kuburnya, maka di kehidupan setelahnya akan lebih susah lagi daripada di alam kuburnya. Ya, sedangkan orang yang mau memudahkan urusan orang lain barangkali dengan sedekahnya, maka semoga dengan demikian dia akan dipermudah di alam kuburnya, dipermudah di yaumul hisab, sampai dipermudah ketika di mizan. Hadirin azan yang Allah, ada satu kisah yang menarik.
ya, yang mungkin pernah mendengarnya ya dari jamaah sekalian, ya. Ada seorang tabi'in bernama Ahmad bin Miskin. Ya, Ahmad bin Miskin. Ya, sudah dari namanya saja ya sudah kelihatan ini orang miskin. Nah, di puncak kesulitannya dia mengadu kepada gurunya. Salah nggak Pak? Mengadu kepada orang ketika susah. Nggak salah, asal kepada orang yang tepat, gitu ya. Bukan di Facebook, bukan di WA, gitu. Nah, ini orang mengadu kepada gurunya. Gurunya juga miskin. Begitu ketika mengadu kesulitan, malah diajaknya ke laut. Yuk, nyarikan, gitu ya. Nah, ini kan dekatkan laut, begitu ya. Nah, yuk nyarikan. Bismillah, tebar jaring, ternyata dapat, tapi nggak banyak ikannya, sedikit. Ya sudah, coba bawa ikan tersebut ke pasar untuk ditukar dengan makanan yang bisa dimakan oleh keluarga. Keluarganya nangis Pak di rumah. Ini Ahmad bin Miskin. Istrinya nangis, anaknya nangis, laparan begitu ya. Akhirnya ditukar hanya bisa mendapatkan 2 potong roti begitu. Cuman ini murid yang baik, ingat gurunya. Akhirnya mau ditawarkan 1 roti ini kepada gurunya. Gurunya menolak, ya karena dianggap bahwasanya keluarganya di rumah lebih butuh. Sudah sok bawa pulang saja. Nah, ketika menuju perjalanan ke rumahnya, di tengah perjalanan dia melihat seorang ibu ya yang sedang kelaparan dan anaknya pun kelaparan. Ketika mereka melihat Ahmad bin Miskin membawa roti, maka dia segera datang meminta roti tersebut. Ahmad bin Miskin dilema, Pak. Ini mau dikasih atau mau tetap dibawa pulang? Kalau kita di posisi Ahmad bin Miskin gimana? Dianya juga lapar. Maaf Bu, gitu ya. Kayak kita gitu ya. Maaf Bu, gitu ya. Maaf Pak, gitu ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, Ahmad bin Miskin nggak tega. Ya, dikasihkan 2 roti ini ke siapa? Ke peminta ini. Akhirnya dia balik lagi ke pasar. Barangkali ada pekerjaan yang biasa dikerjakan lumayan, ya, barangkali bisa menghasilkan roti atau makanan apa. Yang setelah sampai pasar, ada yang manggil-manggil namanya. Man yadulluni ala Ibnu Sayyad, Abu Sayyad, gitu ya. Siapa yang menunjukkan kepadaku Abu Sayyad? Mohon maaf, gurunya tadi namanya Ahmad bin Miskin, ya. Dia namanya Abu Sayyad. Man yadulluni ala Abi Sayyad. Siapa yang bisa menunjukkanku keberadaan Abu Sayyad? Abu Sayyad dengar. Saya Mas, gitu ya. Kalau bahasa Cirebonnya kan Mas, gitu ya. Sundanya A, gitu ya. Saya, gitu. Akhirnya si pencari Abu Sayyid ini, orang ini, menceritakan bahwasanya dulu, ya 20 tahun yang lalu, saya ada sambutan hutang kepada bapakmu. Ya berapa? 3.000 dirham. Kira-kira kalau dirupiahkan berapa miliar? Ya. Dan Abu Sayyid adalah ahli waris. Bayangkan, 2 potong roti, ya, gantinya apa? 3.000 dirham. Tapi ya itu jangan jadi satu hal yang kita kedepankan ya. Dan ceritanya nggak sampai di sini, Pak. Abu Sayyid pulang. Namanya orang baik, orang soleh, imannya tinggi terhadap Allah dan hari akhirat. Dia sedekahnya luar biasa, sampai ratusan juta. Ya, dia pun menjadi orang yang kaya. Ya, bisnis apa seperti biasa. Namun dalam proses dia menjadi orang yang kaya, dia tertidur. Ya, di dalam mimpinya dia sudah di posisi di atas mizan, ditimbang. Ngeri nggak, Pak? Ya, mizan, gitu ya. Kemudian ditimbang pahala dan dosanya. Ternyata ketika ditimbang, dosanya itu lebih berat. Jomplang pahalanya. Nangis saat ini, Abu Sayyid. Nangis gitu ya. Waduh, gimana gitu kan. Tiba-tiba ada suara ya. Datangkan. Barangkali ada amal yang lain. Gitu ya. Ada amalan, ada pahala dia yang lain. Ternyata ada. Ya. Ternyata ada. Apa itu? Belum 2 roti, tapi yang tadi yang ratusan juta, Pak. Ya, yang ratusan juta, begitu. Ditimbang, ternyata seperti kapas, gitu ya. Ya nangis, begitu ya. Ya Allah, saudaraku saya yang ratusan juta, begitu kan? Ya, kenapa demikian? Karena ada takjub, ya, sehingga mempengaruhi keikhlasan dia dalam bersedekah. Nah ini, Pak. Ya, kita jangan hanya fokus banyaknya sedekah, tapi perhatikan juga niat kita. Kemarin kita bahas, ternyata ada orang yang sedekah, rajin sedekahnya, tapi masih dalam neraka. Kenapa? Karena niatnya keliru. Kenapa? Karena agar dianggap menjadi orang yang dermawan oleh manusia. Maka kemudian dia semakin menangis. Apa yang diharapkan dari amal solehnya? Ternyata masih ada. Apa itu? Tadi
2 potong roti. Ketika 2 potong roti itu diletakkan ya di mizan amal soleh, ternyata berbobot Pak, berbobot. Yang tadi amalannya jomplang ya jadi sama ya, tapi itu nggak puas. Kenapa? Jadi ashabul a'raf nantinya. Ya nunggu dulu masuk surganya ya, sampai manusia masuk ke dalam surga, dia baru masuk surga gitu. Akhirnya dipanggil lagi, dicari lagi, ada nggak amal soleh yang lain? Ada. Apa itu? Senyuman anak dan ibu tadi. Yang ketika diberikan sedekah, dia bahagia. Begitu. Akhirnya ditaruh di sana, Pak. Akhirnya apa? Jomplang, Pak, dosanya, Pak. Maksud dosanya ya enteng. Jadi ya kenapa? Karena pahalanya itu lebih berat. Berbobot, masuk surga. Hadirin Allah wa iyyakum. Jadi itulah yang kita cari. Ya, keselamatan di akhirat. Ketika kita sedekah, kita berusaha membahagiakan orang lain. Beban orang lain hilang dan dia merasa bahagia, maka akan semakin bertambah pahala yang kita amal soleh yang kita lakukan pahalanya. Hadirin Allah wa iyyakum. Maka inilah yang disebut dengan fadilah bersedekah. Ya, keutamaan sedekah. Ya, the power of sedekah. Hadirin Allah wa iyyakum. Tetapi perlu kita catat bahwasanya yang namanya sedekah itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Mausu'atil Akhlaq ya, ketika mu'alif menjelaskan tentang ithar, dijelaskan ternyata sedekah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-as-sakha. As-sakha itu dia memberikan mensedekahkan hartanya tapi tidak membuat beban baginya. Enteng. Dia punya duit 100 juta, yang disedekahkan hanya 100-200 ribu, Pak. Enteng nggak? Enteng. Ya, ini as-sakha. Ya, misalkan dia punya 100 juta, yang disedekahkan 1 juta, masih enteng nggak? Enteng. Kalau bagus imannya, begitu ya. Kalau imannya nggak bagus, berat, begitu ya. Buka dompet, carinya yang mana? Ya, kalau misalnya yang logam, gitu ya. Yang perak 500 yang 1000 gitu ya. Eman-eman yang merah nanti dulu lah gitu ya. Apalagi ini mau lebaran begitu. Ya, begitu ya. Hadirin Allah wa iyyakum. Nah, ini as-sakha. Dan ini paling rendah. Jangan dikira bahwasanya kalau kita punya duit, ya kita misalkan duit 100 juta, kemudian kita memberikan 1 juta. Dan itu paling rendah, Pak. Mohon maaf gitu ya. Itu paling rendah. Ada lagi yang lebih tinggi. Apa itu? Al-jud. Ya, al-jud di sini adalah an yu'tiyal aktsar wa yubqiya lahu syai'an aw yubqiya mithla ma. Adalah dia memberikan hartanya itu lebih banyak ya daripada apa yang dia sisakan untuknya. Ya. Atau semisal setengah-setengah. Nah, ini namanya al-jud, ini lebih hebat lagi. Ya. Mampu nggak kita? Ya, mudah-mudahan mampu, Pak ya. Begitu. Kalau sekarang masih di tahap as-sakha, nggak apa-apa. Ya, jangan kecil hati, tapi ingat, oh ternyata ada tingkatan. Begitu ya. Semakin kita naik tingkat, insya Allah berarti itu tanda ya keimanan kita semakin naik. Ya, ini al-jud. Ya, ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika diminta ya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah di para sahabat, Umar membawa setengah hartanya. Luar biasa. Ini aja sudah luar biasa banget, Pak. Ya, kayaknya jarang-jarang mungkin seperti ini, Pak ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan ternyata ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Apa itu? Ithar. Dan ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika Umar datang membawa setengah hartanya, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Tapi Pak, jangan buru-buru dipraktekin, pulang-pulang langsung mana surat-surat mobil, STNK ini, gitu kan? Istrinya nangis, kader ini ada apa, kerasukan apa, khawatirnya gitu kan? Nah, jangan ya. Artinya kita lihat iman kita sejauh mana, ya, iman istri kita sejauh mana. Jangan sampai kita sedekahkan seluruh harta kita, ribut bertengkar, ya, minta talak, ya, tolak, ya, minta talak begitu istrinya. Sudah, ceraikan saja, pulangkan saja ke ibu gitu, orang tua. Ini jangan. Ya, kalau misalkan kita nggak sanggup, ya, belum sanggup menyedekahkan seluruh harta kita, ya, jadi apa namanya?
ya sudah, kita dialjun saja. Oh, belum bisa asal juga nggak apa-apa, asal istiqomah. Begitu Pak ya. Ya kalau nggak semuanya, ya bisa ya. Berarti kita masuk kepada orang yang beli, orang yang pikir. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin azan Allah ya. Ini 3 tingkatan. Ya, jadi ya apa yang terjadi yang dilakukan oleh Abu Bakar itu bukan contoh Pak. Maksudnya mutlak harus kita ikuti, enggak. Tergantung bagaimana kemampuan kita, kualitas keimanan kita, kebutuhan kita. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang kaya juga, ya. Tetapi ketika beliau sakit keras, ditengok oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas itu bercerita kepada Nabi, ya, atas keinginannya yang ingin menghibahkan, menyedekahkan seluruh hartanya, dilarang oleh Nabi, ya. Dia ingin menyedekahkan seluruh hartanya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas nawar, ya sudah Nabi, ya 2/3 saja, jangan. Ya sudah setengah saja, jangan. Ya sudah 1/3 saja, itu pun sudah banyak. Ya, maksudnya apa? Nabi melihat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas kondisinya sangat lagi sakit, ya, begitu ya. Kondisi Sa'ad bin Waqqas saat itu berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang pintar bisnis, Pak. Ya, saat itu juga sehat, kuat. Artinya kalau Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya, besok bisa menjadi orang yang kaya lagi. Kenapa? Orang pintar bisnis. Kan begitu. Ya, jadi besoknya itu akan ada banyak orang yang menitipkan modal ke Abu Bakar. Nih, titip, ya bisnisnya ya naik lagi. Untungnya banyak lah. Saat bin Abi Waqqas dan sakit. Kalau seluruh hartanya diberikan, gimana nanti obatnya? Ya, ada dia punya anak perempuan, gimana nanti nasib anak perempuannya? Sehingga cukup 1/3 pun sudah banyak. Nah, ini jadi tolak ukur kita. Artinya, ya saya sedang tidak mengajak agar memberikan seluruh hartanya. Kembali kepada kita. Ya sejauh mana kita mampu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan itar ini harus kita lakukan, Bang. Bukan dalam artian memberikan seluruh harta kita, enggak. Tapi mendahulukan orang lain. Ya, makna itar ini mendahulukan orang lain, Pak. Jadi ini harus ada karakter ini pada diri kita. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya, dulu ya, ini di antara bentuk itarnya sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang diberikan kepala kambing. Mantap tidak? Ya, kepala kambing. Ternyata ketika dia menerima kepala kambing ini, dia melihat ternyata ada orang lain, ya sahabat yang lain, sahabat yang kedua butuh, sedang lapar. Ya, akhirnya nggak jadi dia masak, diberikanlah kepala kambing itu kepada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua, sahabat Nabi luar biasa. Ketika menerima kepala kambing, ya, dia mau makan, ya, tapi melihat ada sahabat ketiga butuh, dia anggap lebih butuh. Akhirnya diberikan kepada sahabat yang ketiga. Sahabat ketiga pun sama ketika menerima kepala kambing, melihat ternyata ada sahabat yang lain, kita katakan sahabat yang keempat begitu ya, juga dalam kondisi butuh makanan. Akhirnya nggak jadi dia makan, dikasihkan kepada sahabat yang keempat. Sahabat yang keempat pun sama, ya, dia butuh begitu ya. Dia melihat ada sahabat kelima butuh, akhirnya kasih ke sahabat yang kelima. Ya, sahabat kelima dia melihat bahwasanya ada sahabat yang keenam butuh, akhirnya dikasihkan kepada sahabat yang keenam. Tenang Pak, nggak sampai 100 Pak, sampai saya ngomongnya gitu ya. Sampai kepada sahabat yang ketujuh, ternyata sahabat ketujuh melihat ada sahabat lain yang lebih butuh. Siapa ini? Sahabat yang pertama. Muter jadi Pak kambingnya. Hadirin azan Allah, ini bentuk kita para sahabat. Nah, ya, ada yang lebih dramatis. Di perang yang ada 3 sahabat Nabi yang dalam kondisi kritis. Pertama, Ikrimah bin Abu Jahal. Yang kita tahu Abu Jahal ini adalah orang yang kejam, ya neraka, begitu ya. Ternyata anaknya sahabat Nabi yang mati di medan jihad, syahid bisa sabilillah. Dalam kondisi kritis. Kemudian sahabat kedua ini adalah Suhail bin Amr. Juga dalam kondisi kritis. Sahabat yang ketiga adalah Al-Harith. Begitu. Mereka butuh dengan air. Ya, saat butuh kritis Pak. Akhirnya diberikanlah minuman kepada siapa? Kepada Ikrimah. Minumannya cuma mungkin cukup hanya untuk 1 orang. Nah, ketika Ikrimah ini menerima minuman, ternyata dia bilang haus, butuh air. Siapa? Suhail. Ikrimah nggak jadi minum Pak. Sudah buat Suhail saja. Suhail ketika hendak minum ternyata melihat ada Al-Haris sedang kritis dan butuh minum.
Suhail yang tadinya teriak-teriak haus, gak jadi dia minum. Dikasihkan ke siapa? Ke Al-Haris. Al-Haris mau minum dari Suhail, ternyata lihat Ikrimah, ya, yang sedang kritis butuh minum, gak jadi. Ketika air minum itu dan mau sampaikan ke Ikrimah, mati. Ikhlas. Begitu, menakutkan orang lain. Dan ini yang harus kita miliki sifat kita. Ya, kebalikan daripada kita dan egois. Yang penting saya cukup. Yang penting saya kaya, yang penting saya enak. Gak peduli dengan orang lain. Mau saya susah apa, saya pura-pura gak tahu saja lah, gak mau tahu. Ya, urusan orang lain. Ya, supaya lepas tanggung jawab. Gak bisa yang namanya lepas tanggung jawab. Kalau kita pura-pura gak tahu. Ya, kita cari. Ya, cari-cari informasi. Ada gak yang susah dari orang sekitar kita, orang yang kita kenal, orang yang kita temui tiap hari, ya, karena sedekah yang terbaik adalah kepada orang-orang terdekat kita, lingkungan kita. Oh, kalau ternyata harta kita masih lebih, masih banyak, setelah kita membantu orang-orang sekitar kita, cari sampai ke Palestina, ya, banyak orang-orang yang butuh juga di sini. Bayangkan Pak, ya, ada orang-orang yang terpaksa di Palestina yang makan kaktus, Pak. Ya, kalau di Indonesia kaktus itu nggak kanggo, Pak. Ya kan? Jangankan kaktus, ya. Boleh saja nggak kanggo sekarang. Kalau dulu jadi hobi kita, gitu ya. Yang 92-an ke belakang, gitu ya. Kalau sekarang ini nggak kanggo, ya. Karena ada apa? Ada burger, ada pizza, ada apa namanya, macam-macam lah makanan begitu ya. Hadirin azanillah di Palestina enggak. Ya, bahkan ada yang makan tanah. Ya. Ada yang makan rumput, Pak. Ya, ini luar biasa. Sampai-sampai ya ada di YouTube seorang syekh ditanya, wahai syekh, ya kurang lebih seperti ini. Kita di lapangan, ya apakah boleh kita memanfaatkan harta yang orang-orang yang sudah meninggal di sana? Gitu. Syekh menjawab sambil nangis, boleh. Begitu, boleh. Hadirin Allah ini Palestina luar biasa. Jangan lupakan saudara kita. Entah berapa puluh ribu ya yang sudah meninggal. Bukan hanya orang-orang yang dewasa, tapi anak-anak bayi, anak-anak kecil pun tidak luput daripada kebrutalan orang-orang Zionis Yahudi laknatullahi alaihim. Jadi kita ini harus tumbuhkan perasaan untuk apa? Untuk cinta terhadap sesama. Dan ingat bahwasanya harta kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat dengan ditanyakan tentang Tuhan. Dari mana harta kita? Jangan merasa di atas zona nyaman kalau kita ya memperoleh harta kita dengan cara yang halal. Sebelum pastikan bahwasanya harta kita diinfakkan ke jalan yang benar. Barangkali itu ya hadirin Allah dapat kita pahami pada kesempatan kali ini. Ya subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.